أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan istighfar ampunan dari para malaikat-malaikat Allah, sehingga Allah mengatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Di antara pekerjaannya para malaikat yaitu mereka itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada siapa saja yang berada di atas muka bumi. Disebutkan mereka yaitu yang duduk di majelis ilmu, yang dia belajar ilmu syar'i, maka mereka lah orang-orang yang dimintakan ampunan istighfar oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat Allah ini tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan kecuali bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah. Wa hum la yas'amun. Sedangkan mereka itu tidak pernah merasakan lelah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Di antara min suwaril Quran, di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran dan dikatakan oleh para malaikat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah surat yang sangat agung dan dia memiliki nama-nama yang banyak, sehingga para ulama mengatakan ta'addadatil asma tadullu 'alal 'azamah. Yang dia memiliki nama yang banyak menunjukkan bahwasannya hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat agung. Surat ini dikatakan sebagai suratul tajrid dan juga dikatakan sebagai suratul ikhlas, dan ada yang mengatakan sebagai suratul asas, dan ada juga mengatakan sebagai suratul ikhlas, suratul tauhid. Ya, dia memiliki nama yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad. Bahwasanya segala makhluk, seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, yang semisal seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintainya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suka mengutus para sahabatnya untuk berkeliling di setiap penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu agar pergi ke negeri Yaman
untuk mengajarkan para ahlul Yaman tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, bahkan tentang haji. Ini utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengutus seorang pemuda dari Ansar. Yang pemuda tersebut dia dijadikan imam oleh para sahabat. Sehingga ketika masuk dalam waktu salat, pemuda Ansar ini dia menjadi imam. Ketika dia menjadi imam, dia membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan suratul Ikhlas. Kemudian pada salat-salat yang berikutnya, beliau selalu membaca suratul Ikhlas. Setiap kali salat yang dibaca suratul Ikhlas. Maka dikatakan oleh para sahabat yang lainnya, ala tahfad min ghairiha, apakah engkau tidak menghafalkan surat selain suratul Ikhlas? Maka dia mengatakan, qala bala ahfadu ghairaha, iya saya menghafalkan yang lainnya. Kemudian diberikan nasihat yang banyak oleh para sahabat untuk membaca surat selain suratul Ikhlas. Maka dia mengatakan, apabila kalian menginginkan untuk salat bersamaku, silakanlah salat bersamaku. Apabila kalian tidak menginginkan, silakan kalian mencari saf-saf yang lainnya. Maka ketika para sahabat selesai dari tugasnya, mereka kembali ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya fulan setiap kali salat dia membaca suratul Ikhlas. Maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ala tahfad min ghairiha, apakah engkau tidak menghafalkan selain suratul Ikhlas? Qala bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami ini menghafalkan selain suratul Ikhlas. Ya, ma hamalaka ala hada, apa yang menyebabkan kau terus membaca suratul Ikhlas padahal ada surat-surat yang lainnya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, fa inna fiha sifatu rabbi wa anna uhibbu an aqra sifatu rabbi. Ya Rasulullah, bahwasanya di dalam suratul Ikhlas itu terkandung sifat-sifat Tuhanku, dan aku mencintai ketika aku menyebutkan sifat-sifat Tuhanku. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadap surat tersebut, terhadap sifat-sifat Tuhanmu, itu menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu mereka mengetahui, memahami yang terkandung di dalam suratul Ikhlas. Sedangkan kita menghafalnya mulai kita kecil sampai kita dewasa, kita tidak memahami berapa dalamnya suratul Ikhlas. Sehingga barang siapa yang dia membaca suratul Ikhlas, seakan-akan dia telah membaca thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Agungnya suratul Ikhlas, sehingga memiliki nama-nama yang banyak. Kemudian ma'asyiral mukminin rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwakan tauhid, la ilaha illallah. Jadi Rasul itu di Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Selama 10 tahunnya sebelum datang syariat salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, seluruh umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengetahui bisa memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diteropong oleh para kafir Quraisy. Bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan tauhid. Ya, Rasulullah ketika mendakwatkan tauhid, Rasulullah tidak mendapatkan harta. Bukan harta yang dicari, bukan kedudukan yang dicari, bukan dunia yang dicari. Tetapi ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umatnya. Karena memang seluruh para nabi-nabi Allah, mereka itu dikatakan oleh Allah Rasulul Amin. Mereka itu para utusan-utusan Allah yang amin, yang amanah di dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada haji wada Rasul mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma ballagt, ya Allah saksikanlah
bahwasanya aku telah menyampaikan semua risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang kafir Quraisy, karena memang tauhid dengan syirik ini akan terus berseteru ila yaumil qiyamah. Ya, akan terus ada sampai hari kiamat. Al-haq wal batil. Wa ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang kebenaran itu akan datang, yang batil itu juga akan datang. Sedangkan yang batil kelak akan dikalahkan. Ya, yang batil pasti akan dikalahkan. Yang benar dia pasti akan menang. Karena memang kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu di dalam memeluk agama Islam. Fala takunanna minal mumtarin. Ya, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang ragu di dalam mengamalkan agama Islam. Maka orang kafir Quraisy dia mencari strategi. Karena memang dakwah ini strategi. Ya, dakwah ini adalah strategi. Sehingga mereka ketika menyebarkan kesesatan mereka juga mengatur strategi. Mereka mengutus seorang sahabat yang bernama Amir ibn Tufail, ya, bernama Amir ibn Tufail, untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan iming-iming. Ya, orang itu memang manusia ini gampang untuk diberikan iming-iming. Ya, manusia itu benar diiming-iming. Karena memang syaitan itu untuk menyesatkan manusia, syaitan punya iming-iming. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura." Dan tidaklah yang telah dijanjikan oleh syaitan ini kecuali hanya sia-sia saja, hanya fata morgana. Sebagaimana syaitan ketika menyesatkan Nabi Adam alaihi salam, ya, diberikan iming-iming oleh syaitan bahwasanya engkau akan kekal, ya, di surga, engkau akan menjadi seorang raja ketika engkau berada di surga. Diberikan iming-iming, padahal iming-iming tersebut tidak bisa didapatkan. Ya, maka Amir bin Tufail dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, faraqta jam'ana." Bahwasanya engkau ini telah mencerai-beraikan suku-suku kami. Mereka menganggap bahwasanya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ini telah mencerai-beraikan suku-suku mereka. Yang dahulu mereka seakan-akan mereka bersatu, sehingga datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan faraqta jam'ana. Engkau telah mencerai-beraikan persaudaraan kami, suku-suku kami. Sehingga mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hada la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan Tuhan kami, Tuhan yang banyak, menjadi Tuhan yang satu? Inna hada la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Bagaimana Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Faraqta jam'ana. Ya, kemudian wasababta alihatana, dan engkau telah menghina Tuhan kami. Ya, wasababta alihatana. In hamalaka ala hada hubbun nisa zawwajnak. Wahai Muhammad, apabila yang mendorongmu ini, yang memberikan engkau, ya, semangat untuk menyebarkan dakwah tauhid ini karena menginginkan menikahi seorang wanita yang cantik, ya, di Mekah, zawwajnak, kami akan nikahkan engkau dengan seorang wanita yang paling cantik, banatul Quraisy, kami akan nikahkan. Wa in hamalaka ala hada hubbul mal jama'na lakal mal takun aghnan nas. Apabila engkau inginkan engkau memiliki harta, engkau punya harta, ingin harta, ketika engkau mendakwakan tauhid, kami akan kumpulkan harta yang banyak, kami akan berikan kepadamu, dan engkau akan menjadi manusia yang paling kaya di kota Mekah. Takun aghnan nas. Wa in hamalaka ala hada jin asabak nurqiq. Apabila engkau ini karena terkena jin, ya, karena kesurupan, kami akan sepakat untuk memberikan ruqyah kepadamu. Ya, dilihat sama orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskut. Rasulullah diam. Karena seorang ketika belum ada ilmu di dalam dirinya, ya, atau untuk menimbang antara mafsadatnya dan mudaratnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Diamnya Rasulullah adalah ilmu. Diamnya Rasulullah adalah ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara
kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah diam. Ya, kemudian Amir bin Tufail dia kembali ya ke kelompoknya. Begini mereka. Ya, kembali ke kelompoknya dan dia menceritakan bagaimana tanggapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia inginkan. Dikatakan Rasulullah diam. Ya. Kemudian ketika dia mengatakan demikian, maka mereka mencari strategi lainnya. Yang kedua, mereka ingin apa? Bertanya tentang apa Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk Tuhanmu? Siapa mereka? Maka Amir bin Tufail dia datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami bagaimana bentuk Tuhanmu. Am hiya min zahabin am min fiddatin atau min hadidin. Apakah Tuhanmu itu memang terbuat dari emas atau terbuat dari perak atau memang terbuat dari besi? Abu man huwa wa ibnu man. Bahwasanya siapa bapaknya Tuhanmu dan siapa anaknya Tuhanmu? Wa ibnu man. Ubsub lana rabbak. Berikanlah nasabnya kepada kami. Karena memang orang-orang dahulu mereka itu bangga dengan nasab-nasab mereka. Nasab yang mereka inginkan. Ketika mereka dari nasab fulan, maka mereka akan bangga. Sehingga Allah Subhanahu mengatakan, "Yauma la ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun." Pada hari ini tidak ada nasab yang bisa menyelamatkan mereka dan mereka tidak akan pernah bisa bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ansaba bainahum. Ya, tidak ada nasab. Karena bukan nasab yang menyelamatkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man batta 'amalu falam yusri' nasabu." Barang siapa yang dia amalannya terlambat, amalannya telat, ya, maka tidak akan pernah bisa dipercepat dengan nasabnya. Ya, barang siapa yang dia malas beramal, ya, maka tidak akan pernah bisa dipercepat, ya, ditambahkan pahalanya dengan nasabnya. Siapa yang nasabnya lebih bagus dari Fatimah binti Muhammad Rasulullah? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dari suku-suku, ya, pada zaman mereka yang mereka mencuri, maka Rasul mengatakan, "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Apabila Fatimah memang terbukti dia mencuri, maka akan aku potong tangannya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nasab. Dan juga Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Quli la ilaha illallah tuflihun, li'annani ma ughni anki syai'a." Katakanlah kalimat la ilaha illallah, engkau akan beruntung karena aku tidak akan pernah bermanfaat sedikit buat atasmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah mengatakan demikian kepada Fatimah, bagaimana dengan orang lain selain daripada Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Wa ibnu man. Maka ketika dikatakan oleh Amir bin Tufail, "Sublana rabbak," maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad. Karena memang kebenaran itu untuk dikatakan, "Qul wahai Muhammad." Ya, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad, dan Allah itu bergantung segala makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak bisa beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal, yang mirip, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan demikian, ya, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu satu. Sehingga kata-kata yang pertama kul. Setiap ada kata-kata kul, berarti sebelumnya ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada 5 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kul. Allah mengatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Surat Al-Jin. Kemudian surat Al-Kafirun, ya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. 5 surat ini dimulai dengan kata-kata qul.
dan sebelumnya pasti ada pertanyaan. Sebagaimana kata-kata kul yang ada di dalam surat-surat yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Kul huwa adha fa'tazilun nisa'u fil mahid. Katakanlah itu adalah kotoran. Ya. Kemudian mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil anfal. Kul. Mereka bertanya tentang al-anfal. Katakan wahai Muhammad, kul. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Kul. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Kul. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Kul. Ya. Berarti setiap kata-kata kul berarti sebelumnya ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Tetapi ketika ini faedah penting. Tetapi ketika berkaitan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menunggu untuk ditanya. Allah tidak menunggu untuk diminta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan dirinya. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya, didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku ini bertanya, ya, di mana aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang saya akan menjawab orang yang ketika berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu menjawab panggilanku, hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka mendapatkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang satu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan qul huwallahu wahid? Katakanlah bahwa si Allah Subhanahu wa taala wahid. Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab, di sana adalah nakirah, bukan ma'rifat. Nakirah itu berarti tidak ada alif lamnya. Ya, Allah mengatakan qul huwallahu ahadun. Kalau kita katakan wahid, berarti sebelumnya ada kata-kata sifar. Ya, ada nol, kemudian ada wahid, ada itsnain, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, dan seterusnya. Tetapi ketika dikatakan ahadun, berarti hanya satu. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, sehingga para ulama mengatakan ta'addadatil asma tadullu 'ala al-'azamah. Bahwasanya para ulama mengatakan as-sifatu tata'addad wad-datu la tata'addad. Ya, bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala tata'addad. Allah memiliki bermacam-macam sifat. Ada berapa sifat dan nama Allah? Ini yang kita ketahui. Walillahi asma walillahi 99 isman. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 sifat dan nama. Barang siapa yang dia ihsa, yang dia menghafalkan, mengamalkan, memahami, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang 99 sifatnya Allah yang telah kita ketahui. Ada nama-nama dan sifat Allah yang kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au masta'thartahum min ilmin ghaib 'indaka." Atau nama-nama yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa kita katakan Allah hanya memiliki 99 sifat dan nama. Memang itu yang kita ketahui. Tetapi Allah memiliki lebih dari 99 sifat dan nama. Ya. Sedangkan kata-kata ahad ini membantah seluruh tuduhan jami'ul musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin, mereka selalu membantah Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, tanpa bukti, hanya persangkaan. Ya, jadi kita ini harus pintar mendatangkan bukti, dan bukti itu yang benar. Mereka mengatakan bahwasanya ahadun, kata-kata ahad ini, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ya para malaikat-malaikat yang mereka itu termasuk anak-anak perempuan Allah, banatullah. Mereka menuduh. Allah saja dituduh. Bagaimana dengan kita? Allah saja Rabbul Alamin dituduh oleh orang-orang mereka. Mereka mengatakan wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan bahwasanya para malaikat-malaikat itu di antara hamba-hamba Allah yang perempuan.
Allah mengatakan asyahidu khalqahum, apakah kalian menyaksikan bagaimana Allah SWT menciptakan mereka? Asyahidu khalqahum, kalian melihat, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, maka kelak persaksian mereka itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang Yahud, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih, Isa Al-Masih itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bani Israel mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini persangkaan mereka. Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkanlah bukti kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya, kita kembali. Ta'addadatil as-sifatu tata'addad wa dzatu la tata'addad. Ini kaidah yang harus kita pahami, ya, harus kita hafalkan. Ya, bahwasanya zatnya Allah itu tidak ada bermacam-macam, hanya satu, la tata'addad. Wa sifatu tata'addad. Sedangkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Kita ambil contoh, ya, sebagai contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Allah itu maha hidup. Allah hidup. Kita juga hidup, sama-sama hidupnya. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala sama-sama hidup. Kalau zatnya Allah sudah tidak bisa kita teloril. Hanya satu saja, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Penutup. Tetapi ketika kita masuk bab al-asma wa sifat, maka ini min babi tafsil. Maka ada perincian yang jelas. Di sini jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Allah itu maha hidup. Kehidupannya Allah Subhanahu wa taala diawali dengan ketiadaan. Ya, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketiadaan. Jadi Allah memang dari awal sudah ada. Dari awalnya Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Dan kelak nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidak ada. Allah akan tetap hidup. Sehingga Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ya, ini hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidupnya Allah tidak butuh tempat. Kita hidup butuh tempat, kita butuh bumi. Ada yang bisa hidup di luar bumi? Ya. Wa ja'alna arda qararan. Dan kami jadikan bumi ini sebagai qarar, sebagai tempat tinggal kita hidup di bumi. Wa ja'alna as-samaa'a binaa. Dan Allah jadikan langit ini sebagai atapnya. Bagaimana kalau kita hidup di atas muka bumi tanpa ada langit? Ya, tanpa ada langit. Bagaimana kehidupan? Bisa kita bayangkan? Ya. Kemudian kita hidup ini juga butuh yang namanya nafas. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh oksigen, tidak butuh udara. Dan kita hidup butuh makan. Dan kita hidup butuh minum. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sedangkan Allah memberikan makan dan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan makan. Kalau kita berada di tempat yang begitu dingin, yang dinginnya itu melebihi batas, ya, kemanusiaan, kita pun akan mati. Begitu juga ketika kita berada di tempat yang panas, yang panasnya melebihi batas, ya, maka kita pun akan mati. Karena kita butuh al-muqawwimat, butuh yang bisa menjaga kita untuk menetrasikan kehidupan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Yang Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap yang ada di muka bumi ini semua akan hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya kita ini as-sami' al-basir, dan kita bisa mendengar, bisa melihat ketika kita sudah dilahirkan. Kita dilahirkan di muka bumi ini, baru kita diberikan penglihatan, diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar semuanya. Kita tidak akan mungkin bisa mendengar apa yang di luar kita, ya. Dan kita tidak akan pernah bisa mendengar semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya As-Sami', Allah bisa mendengar semua suara. Ya, semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. La yakhfa 'ala Allah min syai'. Tidak ada sedikit pun yang bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Di langit maupun di bumi. Ya, sehingga Nabi Daud alaihi salam, ini ada cerita singkat. Ada faedah penting dari kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini Nabi Daud ini suka sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, membaca apa kitabnya Nabi Daud? Apa? Zabur. Wa ataina Dauda zaburah. Dan kami berikan Daud ini Zabur. Dia membaca Zabur. Ketika dia membaca Zabur, maka burung-burung itu ikut dengan ya suaranya Nabi Daud alaihi salam. Karena memang Nabi Daud ini memiliki suara-suara yang indah. Memiliki bermacam-macam suara. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari itu pernah dikatakan oleh Rasulullah, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberikan salah satu seruling, maksudnya suara dari suara-suara keluarganya Daud. Ya. Ketika diberikan demikian, maka gunung ini mendengarkan. Dan gunung ini dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut membaca Zabur bersama burung-burung dan bersama Nabi Daud alaihi salam. Maka Allah mengatakan, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung, bahwasanya bertasbihlah engkau bersama Daud dan juga bersama burung. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gunung ini dia ikut membaca kitab Zabur bersama Nabi Daud alaihissalam, maka suaranya gunung ini suara yang keras, mujaljal, dikatakan sebagai suara yang mujaljal, suara yang keras. Ya. Kemudian Nabi Daud mengatakan, ya Allah asmid hadal jabal, ya Allah asmid hadal jabal, ya Allah berhentikanlah ya suaranya gunung ini, hatta tasma' munajati lak, sampai kau mendengarkan munajatku. Dikhawatirkan oleh Nabi Daud alaihissalam kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar munajatnya karena tertutupi dengan suaranya gunung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Daud, innallaha yuqri'uka salam wa ya'muruka an tattabi'ni. Wahai Daud, bahwasanya Allah titip salam kepadamu dan memerintahkan untuk mengikuti aku. Kemudian berjalan sampai ke gunung. Ketika di gunung, maka gunung tersebut ya dibelah oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Daud alaihissalam turun ke bawah, fi qa'ril jabal. Ya, di kerak-keraknya gunung, di dasarnya gunung, fi qa'ril jabal. Kemudian dikatakan oleh Jibril, ya Daud, ara'aita syai', apakah engkau melihat sesuatu? Qala la, dia mengatakan tidak melihat sesuatu karena gelap. Maka fa asyraqatin nur, maka dia menyalakan ya cahaya. Kemudian malaikat Jibril dia mengambil batu, kemudian batu tersebut dipecah ya oleh malaikat Jibril. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Daud, ara'aita syai', wahai Daud, apakah engkau melihat sesuatu? Qala la, ya diperlihatkan lebih dekat lagi. Maka qala na'am. Qala man? Qala hada duda. Ini duda. Apa duda? Cacing kecil. Duda, cacing kecil, lihat. Hada duda. Ya. Kemudian apakah engkau melihat apa yang dimakan oleh duda? Ya. Tidak lihat, diperlihatkan bahwasanya duda ini ada seperti daun kecil dimakan oleh duda ini tadi. Asami'ta syai', apakah engkau mendengar sesuatu? Kalau didekatkan oleh malaikat Jibril, enggak dengar sama sekali, kecil, suara kecil, enggak dengar sama sekali. Maka katakan Jibril, ya Daud, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Daud, bahwasanya Allah dititip salam kepadamu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada duda ini tadi. Dan Allah mendengar apa yang dikatakan oleh duda. Dia bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi syan. Bahwasanya Allah setiap hari dalam keadaan sibuk.
tahu setiap makhluknya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mendengar ya tasbihnya Duda sedangkan Allah tidak mendengar tasbihmu? Ya, berarti Allah wa anta fawqal ard. Sedangkan kau di atas bumi. Sedangkan Duda tahtal ard. Tahta tsara, dia di bawah bumi, tetapi dia di atas, engkau di atas. Allah Subhanahu wa taala mendengar munajatmu. Ya. Jadi kita ini juga as-sami' al-basir. Tapi terbatas. Kita mendengar, melihat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Ketika mereka mengatakan orang Yahud bahwasanya Uzair ini adalah anaknya Allah, dan orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa ini adalah ibnu zina, lahir dari hasil zina. Lihat kejamnya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa ini lahir dari ibnu zina. Mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Ya. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa ini adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan ya dalam surat Maryam, maka Maryam mengatakan walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bahwasanya aku ini tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Ya. Jadi Maryam alaihissalam ini tidak pernah kumpul dengan laki-laki, apalagi kumpul dengan seorang laki-laki. Walam yamsasni bashar, dipegang saja tidak pernah. Walam aku baghiyah, dan aku bukan termasuk pezina. Ya, bagaimana mungkin seorang dia bisa memiliki anak sedangkan tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak ada yang menyentuhnya saat itu sama sekali. Walam aku baghiyah, dan aku bukan termasuk seorang pezina. Dan ini membantah ucapan orang Yahudi dan membantah ucapan orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengatakan ya ukhta Harun. Jadi ketika Maryam alaihissalam dia datang ke perkampungannya, ya, di perkampungannya dia datang dengan membawa seorang anak. Maka mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki ra'sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Bahwasanya bapakmu ini ya bukan orang yang berperangai buruk. Sedangkan ibumu bukan seorang pezina. Ya, karena memang orang tua ini mewariskan sifat kepada anaknya. Mereka katakan demikian. Ya, ma kana abuki ra'sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Ya, fa asyarat ilaihi, maka dia mengisyaratkan kepada anaknya, karena memang dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara kepada manusia. Ya, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak pernah bisa berbicara kepada manusia. Dia bernadar kepada Allah. Kemudian ketika dia mengisyaratkan kepada anaknya, fa asyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami akan berbicara kepada seorang anak yang masih berada di pangkuannya? Maka bayi tersebut dengan izin Allah mengatakan, qala inni abdullah. Saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hamba. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyah. Aku diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina makun. Dan aku dijadikan seorang yang berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyah. Dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup. Ya, madum tu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku tidak dijadikan seorang yang jabbar, yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan padaku. Wassalamun alayya yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Ya, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa ibnu Maryam, perkataan yang benar yang mereka perdebatkan sampai hari kiamat. Qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun, yang mereka berdebatkan, yang mereka ragu bahwasanya ini adalah apa? Anaknya Allah, anak adalah anak hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah. Dan mereka selalu ya menyeterukan demikian. Sehingga kalau misalkan ya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka tidak ya memiliki ayah, maka yang pantas untuk dijadikan anak adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena Nabi Adam wala ab wala
ya, tidak memiliki ibu dan tidak memiliki bapak. Ya. Kemudian Siti Hawa dilahirkan dari mana? Min Adam. Ya, dari seorang laki-laki tanpa hadirnya seorang perempuan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa hadirnya seorang bapak, tapi ada seorang ibu. Tetapi kita dilahirkan ada seorang bapak dan ada seorang ibu. Ini bagaimana sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menginginkan. Iradatullah. Allahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Innaka ala sirati mustaqim. Dialah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, ya, bahwasanya engkau berada di jalan yang lurus. Ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Bahwasanya permisalannya Nabi Adam ini, permisalannya Nabi Isa ini seperti halnya permisalannya Nabi Adam. Sama. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sama kata Allah, Isa dan Adam sama. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan mereka berdua dari tanah. Tsumma qala lah, kemudian Allah katakan kepadanya, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya, ini diantara kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan sebagai al-ahadiyah. Ya, ahadiyah ini berarti menghadirkan keikhlasan. Dan ini yang dibantah oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana Fir'aun, dia membantah ahadiyah dan dia mengaku bahwasanya rububiyah. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Dan dia juga mengatakan wahadil anhar, wahadil misra anhar tajri min tahti. Bahwasanya Mesir ini adalah milikku, yang mengalir di bawah sungai-sungai, ya, ini milikku, tajri min tahti. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Kemudian mereka itu, Fir'aun ini meremehkan, ya, kaum-kaumnya, sehingga mereka itu taat kepada perintahnya Fir'aun. Ya, Fir'aun seakan-akan Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan. Kemudian dia mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam hadir di tengah-tengah mereka, ya, kemudian Fir'aun ini naik ke atas langit. Ya, dia naik ke atas langit, dia mengambil seekor burung dara dan dia mengatakan bahwasannya aku telah membunuh Tuhannya Musa. Ya, aku telah membunuh Tuhannya Musa. Padahal dia mengatakan bahwasannya ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi dia perintahkan kepada Haman, ya Haman, ibnili sarhan. Wahai Haman, bangunkan untukku tangga. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adzunuhu kadhiba. Saya akan melihat Tuhannya Musa dan aku mengira dia orang yang berdusta. Ya, ketika dia mengaku bahwa dia rububiyah, ya, kemudian Allah mengatakan fa'adrakahul gharaqu. Maka Allah menenggelamkan Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adrakahul gharaqu qala aman. Ya, ketika ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun mengatakan, menyaksikan keimanannya. Dia mengatakan amant, aku telah beriman, amant annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bahwasanya aku telah beriman sebagaimana imannya orang-orang Bani Israel, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Al-an, kata Allah, baru sekarang. Al-an waqad asaita qab, dan engkau telah bermaksiat sebelumnya. Ya, seakan-akan dia lupa apa yang telah dia lakukan. Al-an, baru sekarang. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang yang kufur. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini yang aku selamatkan hanya badanmu, kata Allah, agar menjadi saksi bukti terhadap orang-orang setelahnya. Ya, di mana jasadnya Fir'aun? Ada jasadnya Fir'aun? Ada. Ini Allah mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada saat ini kami selamatkan, ya, badanmu untuk menjadi bukti pada orang-orang yang di belakangmu, setelahmu. Ya, masyaallah mukminin
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi mereka ini tidak ada henti-hentinya untuk mendakwahkan tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf mengatakan, "A'arbabul mutafarriqun khairun amillahil wahidil qahar." Tuhan-tuhan yang berpecah-pecah itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang wahid? "Ma ta'buduna min dunihi illa asma." Tidaklah kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali nama-nama saja. Karena zamannya Nabi Yusuf alaihissalam ada Tuhan anak, ya, ada Tuhan pakaian, ada Tuhan hujan, ya, ada Tuhan kemarau, ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit. Ya, sehingga Nabi Yusuf mengatakan, "A'arbabun mutafarriqun." Apakah Tuhan-Tuhan yang berpecah, yang bermacam-macam itu lebih baik? "Amillahul wahidil qahar, ma ta'buduna min duni illa asma' sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Bahwasanya kalian sembah kecuali yang kalian berikan nama yang Allah tidak pernah menurunkan bukti di dalamnya. "Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Inilah agama yang lurus. Tuhan yang satu itu agama yang lurus. Agama yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Saya tutup dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini, lihat, semua utusannya Nabi, semua utusannya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang cerdas. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka memiliki acara-acara yang besar, ya, berhala-berhala mereka, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala inni saqim." Saya ini dalam keadaan sakit. Dia tidak ikut acara-acara mereka. Ketika selesai dari acara mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pergi ke acaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam gudang mereka yang penuh dengan berhala, penuh dengan berhala. Maka dihancurkan semua berhala oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali satu saja berhala yang besar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka kembali dari acara mereka, maka mereka mengatakan, melihat kejadiannya, "Qala man fa'ala hadza bi alihatina." Siapa yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Mereka mengatakan, "Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar ada seorang yang dikatakan sebagai Ibrahim. Ya, qala fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Datangkanlah Nabi Ibrahim di hadapan seluruh manusia agar mereka menyaksikannya. Maka dikatakan Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, a anta fa'alta bi aliyatina?" Apakah engkau yang telah melakukan kepada Tuhan-Tuhan kami? Qala Ibrahim mengatakan, "Qala fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Tanyalah kepada berhala yang besar ini apabila dia bisa ngomong. Coba ditanya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Qalu harriku wansuru alihatukum in kuntum fa'ilin. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, membantah Namrud, maka Namrud pun juga membantah Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka mengetahui bahwasanya la yantiqun, mereka tahu bahwasanya Tuhan mereka tidak bisa berbicara. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh mereka, harriku, maka bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum, minta tolong sama Tuhanmu apabila Tuhanmu bisa menolongnya. Fas'aluhum in kanu ya fa'ilin. Maka ketika dibakar, ditunjukkan bukan membakar yang kecil, dibakar yang besar, ya, agar mereka manusia bisa melihatnya. Ketika dibakar, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, ya Ibrahim, hallaka ilayya haja. Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki bantuan dari aku? Mau bantuan dari aku? Maka Ibrahim mengatakan, amma ilallahi na'am, amma ilaika fala. Apabila bantuan dari Allah, aku terima. Apabila bantuan darimu, saya tidak akan terima. Maka Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Allah mengatakan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala di hadapannya Namrud dan semua bala tentaranya, di hadapan seluruh manusia. Ya, masyaallah mukminin rahimakumullah. Itulah di antara sedikit, ya, berkaitan dengan masalah tauhid. Kita ini penting untuk terus belajar tauhid. Tidak boleh kita bosan belajar tauhid dan terus mengamalkan tauhid.
ya, untuk menjadikan kita ini muslim yang kuat, ya, yang kokoh. Jadi kita ini ketika berada di penghujung zaman yang penuh dengan fitnah, kita akan kuat tegar dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sampaikan, kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.